Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan pembahasan yang lalu, atau kesambungan atau lanjutan dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dari alamat yang keenam para ulamaul akhirat, ayakuna ihtimaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idraki bisafari qalbihi la ala suhufi wal kutub. Mereka berpedoman, berpegang kepada ilmunya dengan mata batin dan kebeningan hati, tidak hanya semata-mata ilmu dari hasil bacaan kitab ataupun lembar-lembar buku. Wala ana taqlidi ma yasmi'uhu min ghairihi, apalagi taklid, ikut-ikut orang, dengar orang ngomong seperti ini, dia juga ikut seperti yang diomongkan oleh orang lain. Itu bukanlah ciri dari para ulamaul akhirat. Itulah sebab kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Dari mulut ulama akhirah inilah kita mendapat pengetahuan baru yang tidak pernah kita dengar dari orang sebelumnya, atau juga tidak pernah kita baca di dalam kitab-kitab sebelumnya. Pengetahuan mereka dari mana? Kalau mata batin mereka bersih, hati mereka suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan anugerah ilmu kepada orang-orang seperti ini, sesuai seperti nasihatnya Imam Waqi kepada Imam Syafi'i pada saat beliau mengeluhkan sulit dalam memahami ilmu. Maka Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya itu dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'al hifdi. Aku mengeluh kepada guruku yang bernama Waqi ketidakmampuanku dalam memahami ilmu. Fa'arsyiduni ila tarkil ma'asi. Imam Waqi pun kemudian membimbing Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Wa akhbiruni bi annal ilma nurun. Dan Imam Waqi juga memberitahu kepada Syafi'i kalau ilmu itu sesungguhnya cahaya Allah. Wa nurullah la yahdi lil aksi. Dan cahaya Allah tidak pernah diberi kepada pelaku maksiat. Maka syarat ulama akhirah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing umat, bahkan setelah kita berbicara dengan mereka muncul solusi yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya, atau yang sama sekali tidak pernah terpikirkan ada solusi seperti itu dalam kehidupan. Dan itu murni kata Imam Al-Ghazali ala basiratihi, ketika basirah dia mata batinnya tajam, wa idrakihi bisafai qalbihi, maka dia mampu menangkap ilmu dengan kebeningan hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ya, setelah kita bahas hal tersebut pada pertemuan yang lalu, dan Imam Al-Ghazali mencontohkan ulama akhirah itu tidaklah yang suka bertaklid, mengikuti buta pendapat orang lain. Selanjutnya Imam Al-Ghazali memberikan catatan, summa idza qallada sahib syar'i sallallahu wa sallamu alaihi, atau sebelum kita masuk ke situ ya, wa inna man qalladu sahib syar'i sallallahu wa sallamu alaihi fima amara bihi wa qala. Kalaupun dalam syariat ada yang harus kita ikuti buta, dan usah nanya ini nanya itu, hanya seorang saja. Beliaulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan Shahibu Syar'i, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu pendapatnya diikuti mutlak, dan usah ditanya ini ditanya itu. Pasti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Wa inna ma yuqalladu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Begitu juga selain dari Rasulullah, yang paling berhak untuk kita ikuti para sahabatnya Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in. Allah meridai mereka semua. Inna fi'lahu yadullu ala sinaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya perbuatan para sahabat itu didasari pada dengarnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkinlah para sahabat itu melakukan perbuatan yang tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, pembahasan kita pada malam ini, Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya kepada kita. Thumma idza qallada sahiba syar'i salawatullahi alaihi wasallamu fi talaqqi aqwalihi wa af'alihi bil qabul. Pada saat kita mengikuti sahibu syar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa?
fi talaqqi aqwalih, kita terima sabda-sabda Nabi, wa af'alih, perbuatan-perbuatan Nabi, bil qabul, dengan penerimaan penuh tanpa ragu, meskipun harus tetap kita ilmui, karena setiap ucapan dan perbuatan Nabi pasti ada konteks yang latar belakangnya. Maka kita butuh ilmu supaya kita tidak salah paham dari apa yang disampaikan Nabi. Fayambaghi an yakuna harisan ala fahmi asrari. Ini dia Bapak Ibu yang jadi catatan Imam Al-Ghazali. Fayambaghi an yakuna harisan ala fahmi asrari. Maka sepatutnya kita itu harus benar-benar teliti untuk memahami rahasia di balik satu ucapan dan perbuatan Nabi. Karena kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu, bisa mungkin atau sangat mungkin kita bisa salah paham dengan apa yang diucapkan atau yang diperbuat oleh Nabi. Di kesempatan ini saya coba beri satu contoh, di mana kalau kita tidak hati-hati memahami perbuatan Nabi tersebut, pasti kita akan terjebak atau tergoda untuk menuduh Nabi bersikap tidak adil kepada para sahabat-sahabatnya. Dan cerita ini Bapak Ibu ada di dalam banyak kitab hadis. Setelah Rasulullah SAW selesai dari perang Hunain, perang Hunain itu perang pertama dalam sejarah Islam, di mana jumlah pasukan Muslim lebih banyak daripada pasukan kafir. Kalau dalam perang sebelumnya selalu kaum Muslimin lebih kecil pasukannya daripada orang kafir, sehingga dalam perang Hunain Bapak Ibu, saat jumlah pasukan Muslim banyak, mereka sempat jumawa, ini kita pasti menang mudah. Jumlah sedikit aja dalam perang yang lalu kita menang, apalagi sekarang kita jumlahnya banyak. Jadi Hunain itu tenggarannya kota Mekah. Setelah kota Mekah, Jazirah Arab Bapak Ibu otomatis menjadi umat Islam semuanya, kecuali dua kota, Taif dan Hunain. Bedanya penduduk Taif tidak mengganggu kaum muslimin di Mekah. Orang-orang Hunain ini meneror, mengintimidasi kaum muslimin di kota Mekah. Itulah yang membuat Nabi Muhammad tahun berikutnya 9 Hijriah kembali lagi ke Mekah untuk menyerbu perang Hunain. Nah, sahabat Mekah, kaum muslimin yang di Mekah yang baru masuk Islam 1 tahun itu ikut untuk pertama sekalinya berperang dalam barisan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad menang besar dalam perang Hunain, kemudian banyak mendapatkan harta rampasan perang ataupun ghanimah. Sebelum Rasulullah kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad bagi-bagi harta ghanimah itu. Dan kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jumlah bahagian kaum muslimin yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah itu diberikan harta rampasan perang lebih banyak sama Nabi daripada kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun, kaum muslimin yang sudah lama masuk Islam mengikuti Rasul, termasuk orang-orang Ansar. Itu jumlah ghanimahnya sedikit. Sedangkan orang Mekah jumlahnya banyak, padahal mereka baru Islam setahun ikut sama Nabi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah ketidaknyamanan di kalangan kaum Ansar. Desas-desus muncul, ngomong-ngomong di belakang. Nah, itulah yang saya sering bilang dan ulama juga sering mengatakan di dalam berbagai kitab, fitnah para nabi itu suka disalahpahami oleh umat. Jadi Rasulullah SAW Bapak Ibu di kemudian hari baru para sahabat, ya ternyata maksud Nabi-Nya, baru di kemudian hari setelah berlangsung berbagai waktu baru itu toh yang
dimaksud sama Nabi. Ya, maka sering sekali Nabi orang alim itu kena fitnahnya orang awam. Apa fitnahnya orang awam kepada orang alim? Salah dipahami. Ya, orang awam itu lihat yang aneh-aneh dari orang alim, gampang salah paham, gampang sudut. Padahal yang dilakukan itu punya dasar baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad hari itu disalahpahami oleh orang-orang Ansar. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Ansar pada saat itu berdesas-desus menggosipkan Rasulullah. Tibalah seorang sahabat namanya Sa'ad ibnu Ubadah. Dia melapor kejadian itu, ya Rasulullah, sepertinya kaum Ansar tidak nyaman dengan pembagian ghanimah yang engkau lakukan kemarin. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Posisimu di mana dengan isu-isu itu wahai Sa'ad? Sa'ad bin Ubadah pun menjawab, ma ana illa kau ya Rasulullah, saya ini kan nasibnya orang Ansar juga ya Rasulullah. Gak mungkin saya gak berpihak kepada orang Ansar. Nah, di situ Bapak Ibu semacam ada kekecewaan sama Rasulullah. Sahabatnya seperti Sa'ad bin Ubadah saja tidak mendukung Nabi atau salah paham dengan Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat Ansar di sebuah khimah, di sebuah tenda besar. Selain Ansar tidak diizinkan masuk, yang boleh masuk cuma orang-orang Ansar, kaum Muhajirin atau yang bukan dari Ansar seperti Abu Hurairah dan orang Yaman, dan diizinkan masuk sama Nabi. Yang boleh masuk Ansar saja. Kemudian Rasulullah SAW berpidato di hadapan kaum Ansar. Ala tardawna yarji'un nasu bi baqarihim wa ibilihim wa syatihim wa tarji'una ilal madinati bi Rasulillah. Apakah kalian orang Ansar tidak ridha? Biarkanlah semua orang pulang ke kampung halamannya masing-masing, membawa sapi mereka, membawa onta hasil rampasan perang mereka, membawa pulang kambing hasil harta ghanimah mereka. Sedangkan kalian pulang ke kampung halaman kalian membawa Rasulullah SAW. Walau lal hijrata kuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, pasti saya sudah menjadi warga atau penduduknya Ansar. Lau salakan nasu bisyidin lasalaktu ma'a Ansar. Seandainya ada orang menempuh satu jalan, aku gak akan menempuh jalan itu kecuali jalan yang ditempuh oleh penduduk Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kaum Ansar, kepada anak-anaknya kaum Ansar, dan kepada keturunan-keturunannya kaum Ansar. Fahatalun nasa fabakau ala ahbalihim. Maka kata di situ, semua sahabat orang Ansar saat itu menangis mendengar pidatonya Rasulullah SAW. Sebenarnya apa hikmah di balik Nabi Muhammad kasih kalimah lebih banyak kepada orang Mekah? Yang pertama, Bapak Ibu, kata para ulama, orang Mekah ini kan baru mualaf, baru 1 tahun Islamnya. Islam mereka ini rentan. Bahkan kalau kota Mekah tidak ditaklukkan sama Nabi sampai wafatnya Rasulullah pun penduduk Mekah tidak masuk Islam. Tapi karena Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, akhirnya mereka pada masuk menjadi pemeluk agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu punya niat balik kampung. Tidak ada orang, Bapak Ibu, yang senang tinggal lama di kampung orang. Hasan Kilo itu 30 tahun lebih di Swedia, damai aja, minta balik aja, sampai alhamdulillah meninggal di tanah kelahirannya, dikuburkan di Dabui.
Tidak ada manusia yang kepingin lama-lama di negeri perantauannya, di negeri hijrahnya. Begitu juga Rasulullah. Bapak Ibu coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya Rasulullah hari itu memutuskan kembali ke kampung halamannya di Mekah, dan kemudian tahun 11 Hijriah atau 2 tahun setelah perang Hunain, Rasulullah SAW wafat. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Al-Anbiya yuqbaru haitsu mata. Para nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Nabi Muhammad meninggalnya di kamar Sayyidah Aisyah, maka beliau dikuburkan di dalam kamar itu. Seandainya Rasulullah SAW menetap di Mekah dan setelah tahun 11 Hijriah beliau wafat di kota Mekah, Bapak Ibu masih ada nggak yang pergi ke Madinah hari ini? Tidak ada, Bapak. Jadi Rasulullah memberikan kemuliaan yang jauh lebih mulia daripada sejumlah harta benda yang Rasulullah SAW beri kepada kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin benar dapat harta ghanimah ini itu, tetapi kaum Ansar ini dapatnya siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau kita Bapak Ibu, saya bisa berdiri ini kalau disebut Otsus Aceh. Alhamdulillah sudah disetujui Otsus Aceh 2% dari dana DAU, dana alokasi umum nasional, sampai 20 tahun yang akan datang, mulai berlaku 2027 nanti. Seandainya ada Nabi Bapak Ibu dan kuburan Nabi di Aceh, saya lebih memilih Otsus itu dicoret aja. Cukup ada kuburan Nabi Bapak Ibu, orang Aceh bisa hidup. Nggak percaya? Cobalah. Ada kuburan Syahwala Ajaran yang berziarah yang bisa menghidupi orang Aceh, mendatangkan devisa kepada orang Aceh. Apalagi kalau kuburan Nabi Muhammad SAW adanya di kota Banda Aceh. Orang Banda Aceh kaya raya semua Bapak Ibu. Buka hotel, penuh semua hotelnya. Buka restoran, laris manis makanannya. Nah, sewa travel, jasa angkutan umum, bis, mobil, sewakan, semua laris, tidak ada yang kosong. Kaya raya kita Bapak Ibu, barokahnya Rasulullah SAW. Nah itu hikmah, asrar, rahasia di balik itu. Jadi seandainya orang hari itu kaum Ansar menuruti hawa nafsunya demi harta ghanimah yang tidak seberapa itu, mereka rela mencurigai Nabi bersikap tidak adil, dan mereka larut dalam emosi sesaat itu, maka sampai akhir kiamat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, ketika ada kita sudut sama orang lain, jangan lama-lama berlalu-lalu. Takutnya fa'asbatu nadimin, kita menjadi orang yang menyesal di kemudian. Nah, Rasulullah cepat menyadarkan kembali kaum Ansar. Itu kata para ulama beberapa rahasia di balik perbuatan Nabi yang kayaknya nggak adil, tapi di belakang itu Bapak Ibu tersembunyi hikmah al-muta'aliyah, hikmah yang maha tinggi. Salah satunya Rasulullah SAW berkenan untuk tidak balik ke kampung halamannya, tapi membersamai kaum Ansar di Madinah sampai Rasulullah SAW wafat, dan itu menjadi kemuliaan bagi para sahabat Ansar. Fa innal muqallida innama yaf'alu fi'la li anna sahiba syar'i sallallahu alaihi wasallam fi'lahu atau fa'alahu. Kita sebagai muqallid yang mengikuti Rasulullah melakukan ini itu karena sahibu syar'i yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Nah, maka Bapak Ibu, kelak orang-orang seperti Umar bin Khattab, kadang-kadang dia tidak mengamalkan nas Al-Quran demi mengamalkan maksud daripada ayat Al-Quran. Umar bin Khattab itu pernah tidak membagi harta ghanimah. Yang penting keadilan tercapai. Kenapa? Di zaman itu Bapak Ibu, karena yang ikut perang orang-orang itu saja. Di zaman Umar 12 tahun berkuasa, Islam itu ke barat sudah sampai ke Maluku, ke timur Bapak Ibu Iran, India, Bangladesh,
Pakistan itu sudah Islam semua di masa Umar bin Khattab. Yang ikut jihad, yang ikut perang orang-orang itu saja. Kalau orang-orang itu semua dibagikan harta ghanimah, negara punya apa? Yang kaya orang-orang itu saja. Dan itu menurut Umar tidak adil, tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh syariat. Oleh sebab itu Umar tidak lagi membagi harta ghanimah, tetapi sebagai gantinya pasukan jihad fisabilillah di bawah komandonya Umar itu digaji. Dari mana digaji? Dari hasil produktivitas harta ghanimah yang dikelola oleh negara. Jadi harta ghanimah itu diambil semua oleh negara, dibuatkan lembaga kayak BUMN untuk memproduktifkan, kemudian pasukan-pasukan perang itu digaji sesuai dengan jenjang karir dan jabatannya. Itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kalau terus dibagi harta ghanimah, yang nggak pernah ikut perang miskin terus, yang ikut perang 10 kali kaya raya karena terus mendapatkan harta ghanimah. Dan itu tidak baik, sesuai dengan firman Allah, kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Saat pertama dilakukan oleh Umar, sahabat Nabi yang protes, wah Umar gak adil, Umar ini mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah. Kan harta ghanimah boleh, masa Umar tahan-tahan agama? Tapi di kemudian hari Bapak Ibu, orang mengapresiasi ijtihadnya Umar. Kalaulah Umar tidak melakukan seperti itu, negara Islam gak akan mungkin berkembang. Kenapa? Karena ada individu-individu yang lebih kaya daripada negara. Nah itu kapitalisme namanya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang lebih kaya daripada negara sehingga terjadi ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan Umar tidak mau melakukan itu. Wa fi'luhu labudda ayakuna bisidqih. Jadi Rasulullah pasti melakukan sesuatu karena ada rahasia di balik apa yang beliau lakukan. Walaupun yang nampak sama masyarakat, yang nampak sama umat, sikap ketidakadilan Nabi, tapi di balik itu ada rahasia besar yang ingin ditujukan oleh Rasulullah, yang baru kita pahami kalau kita menelusurinya lebih dalam. Fayambaghi an yakuna syadidal bahsi an asraril a'mali wal aqwal. Maka kita sebagai umat Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, patutlah an yakuna syadidal bahsi. Kita itu menelaah, lebih tekun an asraril a'mal, di balik rahasia dari sebuah amalan, wal aqwal, ataupun dari sebuah ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu in iktafa bi hifdil maniqal, karena kalau kita cukupkan hanya sekedar menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi atau apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tanpa mengetahui maksud dibalik dari firman atau sabda tersebut, kana wi'a'an lil ilmi wa lam yakun aliman. Kata Imam Al-Ghazali, orang itu hanya wadah penampung ilmu, tapi dia bukanlah alim yang sesungguhnya. Alim yang sesungguhnya itu mampu menjabarkan di balik makna yang tertulis. Tetapi penghafal itu wadah ilmu. Dia ditanya ini bisa jawab, ditanya itu bisa jawab, tapi apa maksudnya? Nah, belum tentu dia bisa menjabarkannya untuk bermanfaat dalam kehidupan manusia. Walidzalika kana yuqal, oleh sebab itulah para ulama berkata, fulanun min awqiyatil ilmi. Ada orang-orang tertentu fungsinya itu sebagai wadah penampung ilmu. Ensiklopedi saja. Ensiklopedi itu kan nafal aja, riwayat, semua ada datanya di situ. Tapi maksud untuk apa data ini? Nah, itu tidak punya kemampuan ensiklopedi menjelaskannya. Wakana Nabi sama aliman, orang yang seperti ini jago menghafal tapi tidak tahu menjabarkan apa yang dimaksud oleh Nabi. Orang seperti itu bukanlah alim, kata Imam Al-Ghazali, tidak karena sya'nuhu al-ifdu. Kalau dia hanya sekedar menghafal min ghairi ittila'in alal hikami wal asrar, tanpa mampu menelaah lebih lanjut hikmah-hikmah ataupun rahasia-rahasia makna di balik ucapan Nabi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, min ahadin illa yu'khadhu min ilmihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh diambil pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya. Bapak Ibu, kalau bermanfaat apa yang saya jelaskan boleh diamalkan. Kalau nggak bermanfaat, kira-kira tak benar apa yang saya sampaikan, ditinggalkan saja. Nggak ada usaha. Kalau itu ucapan manusia selain dari Rasulullah, illa Rasulullah yang nggak boleh kita tinggalkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Ini kan sahabat junior, Nabi Muhammad wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya 10 atau 9 tahun, kecil bisa. Maka untuk memperdalam ilmu, beliau belajar banyak sama sahabat-sahabat senior seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Tapi saat beliau dewasa nanti, beliau punya pandangan agama yang bahkan berbeda dengan guru-gurunya, dan itu lumrah dalam peradaban Islam. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana di dalam fikih mawaris Abdullah bin Abbas itu punya pendapat yang berbeda dengan guru fanatiknya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Menurut Zaid bin Sabit, Bapak Ibu, kakek itu tidak bisa menjadi penghijab daripada saudara. Kalau ada orang meninggal dunia, dia nggak punya anak laki-laki, nggak punya bapak, nggak punya ayah, punyanya kakek. Kakek ini menurut Zaid bin Sabit tidak bisa menghijab saudara laki-laki daripada si lain. Berarti kalau ada kakek, kakeknya dapat faraid, saudara laki-lakinya juga dapat faraid. Itu pendapatnya Zaid bin Sabit. Tetapi Abdullah bin Abbas punya pendapat yang berbeda dengan Zaid bin Sabit. Menurut Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan firman Allah wa warithahu abawahu faliqu bihi sulus. Kalau seseorang meninggal dunia, dia tidak punya bapak, tidak punya anak laki-laki, maka hartanya itu digantikan posisi bapaknya sama kakek. Jadi al-abdu wa in alat wal waladu wa in safalan. Kalau laki-laki, bapak itu ke atas, kalau anak laki-laki ke bawah cucu, maka cucu itu bisa menjadi pewaris pengganti dari ayahnya. Bapak ibu meninggal dunia, harta bapak-bapak belum dibagi sama kakeknya. Bapak ada anak laki-laki, anak laki-laki bapak itu dapat hak sebagai pengganti bapak. Beda kasusnya kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan meninggal, walaupun anak perempuan itu punya anak laki-laki ini tidak bisa menjadi pengganti dari ibunya. Itu yang di bahasa Aceh disebut dengan patah didi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas mengatakan kakek bisa menjadi ahli waris pengganti daripada ayah. Kalau ayah meninggal dunia, maka posisi ayah diganti sama kakek. Jadi ayah menjadi asobah yang akan mengambil seluruh harta cucunya. Maka dengan sebab itu saudara dari Ismail tidak mendapatkan lagi bagian daripada harta faraid. Itu contoh. Beliau belajar ini itu sama orang, tapi beliau tinggalkan pendapatnya. Yang tidak pernah beliau tinggalkan itu apa? Pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat ulama itu hanya sebagai alat bantu, bukan pengunci. Kita harus mengamalkan seperti itu. Itu hanya sebagai alat bantu supaya kita mudah dalam memahami syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting untuk kita memahami syariat karena hidup kita sebagai muslim dari kecil bahkan sampai kita mati, bahkan setelah kita mati pun tuntunannya mengikuti syariat yang diturunkan Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu berprofesi apapun boleh, tapi penuntun hidup kita adalah syariat. Oleh sebab itu agar hidup kita terarah benar,
kita harus mempelajari syariat. Belajar syariat itu tidak pernah ada batasan. Makin kita belajar, makin terasa kita bodoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar kemudian merasa alim, kata Rasulullah, kita tamma syai'un pada nafsu. Ketika seseorang merasa sudah sempurna ilmunya, sebenarnya di saat itulah tanda dia masih bodoh. Tapi sebaliknya kalau dia merasa makin bodoh, berarti tanda dia akan menjadi orang yang lebih alim di kemudian hari. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.